wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Santi dengan NIM 2417108106. Di sini saya akan membuat video yang diberikan kepada dosen pengampu Ibu Rosti SPD MPD. Tugas yang diberikan yaitu membuat video tentang cabang olahraga atletik. Namun sebelum saya melakukan tugas saya atau membuat video tentang atletik, di sini saya akan menjelaskan apa itu atletik. Nah, atletik merupakan yaitu cabang olahraga yang tertua. Kemudian atletik berasal dari kata Yunani yaitu athlon yang berarti dipertandingkan dan diperlombakan. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan atletik yang dapat saya ambil. Nah, teman-teman jangan lupa tonton dan saksikan video saya berikutnya. Next, ke pembuatan video tentang atletik. Harus mengetahui bahwa sebelum kita melakukan suatu gerak atau melakukan sebuah permainan, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan. Nah, di mana fungsi dari pemanasan ini yaitu ketika kita melakukan suatu gerak atau melakukan sebuah permainan, tidak terjadi cedera dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, melakukan pemanasan tidak sembarangan. Melakukan pemanasan itu harus semaksimal mungkin agar tidak terjadi cedera seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini saya akan membuat video tentang pemanasan karena pemanasan ini sangat penting. Nah, sebelum saya melanjutkan video tentang pembuatan permainan atletik, saya akan membuat video pemanasan terlebih dahulu agar proses permainan yang atletik saya ambil nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, next selanjutnya saya akan melakukan pemanasan pertama mulai dari gerakan kepala.
gerakan kedua. Dah. Lari, kita melangkah ke pemanasan pendinginan. Next video selanjutnya saya akan membuat pemanasan pendinginan. Nah, teman-teman, di sini saya akan melakukan pemanasan setelah kita melakukan lari. Pemanasan pendinginan ini yaitu hitungan 1 sampai 8, 2, 8. Kemudian
melakukan pemanasan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Nah, setelah teman-teman melakukan pemanasan, baru selanjutnya teman-teman melakukan gerakan atau melakukan suatu. Nah, tidak selanjutnya teman-teman jangan lupa tonton untuk pembuatan video selanjutnya, yaitu tentang atletik dan cabang olahraga teknik yang saya ambil. Semua di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan serta melakukan jalan cepat. Namun sebelum kita mempraktekkan, sebaiknya kita menjelaskan apa itu jalan cepat dan apa gerakan apa yang harus dalam jalan cepat tersebut, agar jalan cepat yang dilakukan salah dan tidak terjadi kesalahan yang fatal atau kesalahan yang tidak diinginkan. Baik, kita langsung menjelaskan apa itu jalan cepat. Kita sudah ketahui bahwa jalan cepat itu adalah proses gerakan langkah kaki yang dilakukan dengan cepat tanpa terputus dari pijakan tanah. Nah, sebelum kita melakukan gerakan jalan cepat, kita harus memperhatikan gerakan-gerakan yang ada dalam cepat. Yang pertama itu saya akan menjelaskan beberapa gerakan yang harus diperhatikan dalam cepat. Yang pertama yaitu postur tubuh. Postur tubuh harus berdiri di belakang garis start. Kemudian pandangan harus lurus ke depan dan posisi badan dalam keadaan rileks. Kemudian gerakan tangan. Gerakan tangan yaitu tangan di kepal dan diangkat 90 derajat. Kemudian diayunkan secara horizontal atau bergantian. Kemudian gerakan pinggul. Pinggul tidak boleh keras. Pinggul harus dalam keadaan rileks dan dilenggok-lenggokkan atau digoyangkan. Kemudian gerakan kaki. Gerakan kaki yaitu kaki kiri di depan, kemudian kaki kanan di belakang. Kaki kiri diangkat sedikit minimal 90 derajat, kemudian kaki belakang itu menumpuk ke belakang. Kemudian gerakan finish, yaitu ketika kita memasuki garis finish, kita harus melangkah minimal 5 meter sebelum garis finish, kita berhenti di situ. Kemudian awalan start, kita harus berdiri di belakang garis start. Kaki tidak boleh melewati garis start. Kalau melewati itu termasuk dalam pelanggaran dalam gerakan jalan cepat. Itu saja gerakan yang diperhatikan dalam melakukan jalan cepat. Di sini saya akan langsung mempraktekkan atau mengkombinasikan semua gerakan-gerakan yang pernah saya jelaskan tadi. Seperti saya jelaskan tadi, bahwa kaki tidak boleh melewati garis start. Jadi gerakannya itu kaki harus pas di belakang garis start. Kemudian diangkat, tangan di kepal, pandangan lurus ke depan, kemudian kaki belakang sedikit diangkat. Kemudian tangan diayunkan secara bergantian dan horizontal. Kemudian pinggul tidak boleh keras, tapi harus dilemaskan dan dilenggok-lenggokkan. Ini saya akan melakukan gerakan kombinasinya. Gerakan jalan cepat versi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Next, lanjut ke macam-macam start. Ya, di sini saya akan menjelaskan 3 jenis start dan bagaimana cara melakukan start tersebut. Yang pertama yaitu cara melakukan start jongkok, cara melakukan start berdiri, dan cara melakukan start melayang. Tapi yang pertama di sini saya akan menjelaskan cara melakukan start jongkok. Next, video selanjutnya saya akan menjelaskan start jongkok. Baik, cara melakukan start jongkok yang pertama itu kita harus berdiri di belakang garis. Kaki tidak boleh melewati garis start karena itu termasuk dalam pelanggaran. Dan cara melakukan start jongkok yaitu kita harus berdiri di belakang garis. Kemudian kita mengambil posisi jongkok. Tangan harus bertumpuk. Kemudian berada di belakang start. Jari-jari tangan dan ujung jari tangan saling direkatkan, dan tidak mendekatkan atau jarak kaki dengan tangan, dan kaki yang paling kuat berada di bagian belakang karena itu akan dan kecepatan kaki. Dan ada 3 aba-aba dalam start jongkok. Bersedia, siap-siap. Jika aba-aba bersedia, bahwa berarti pandangan harus fokus ke depan. Nah, jika aba-aba bersedia, diangkat dan jika aba-aba ya, kita berlari secepat mungkin. Nah, itulah cara melakukan
start jongkok. Ya, di sini saya akan mempraktekkan serta melakukan start berdiri. Nah, start berdiri ini digunakan saat lari menengah dan lari jarak jauh. Dan cara melakukannya yaitu kita harus berdiri di belakang garis start. Dan kaki paling kuat berada di belakang karena kaki belakang akan maju paling kencang. Kemudian tangan di kepal 90 derajat. Dan pandangan harus lurus ke depan. Dan di start ini ada 3 aba-aba. Ya, siap, ya. Nah, ketika aba-aba bersedia, kita langsung maju dan mengambil posisi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ketika aba-aba bersedia, badan sedikit dikondongkan. Nah, ketika aba-aba ya, kaki belakang menumpu secepat mungkin dan berlari secepat mungkin. Nah, mulai cara melakukan start berdiri. Di sini saya akan melakukan dan mempraktekkan cara melakukan start melayang. Nah, start melayang ini digunakan pada lari estafet, yaitu pelari kedua, ketiga, dan keempat. Nah, next cara melakukan start melayang yaitu pertama kita berdiri di belakang garis start, kemudian tangan dan ketika pelari pertama atau pelari berikutnya memberikan tongkat, otomatis kita mengambil tongkat dan pandangan menghadap ke samping atau ke belakang. Kemudian tangan diayunkan ke depan dan kita berlari secepat mungkin. Nah, itulah cara melakukan start melayang. Dan apa itu percepatan dan apa itu kecepatan. Nah, kecepatan merupakan proses gerakan langkah kaki yang dilakukan secepat mungkin hingga mendapatkan waktu semaksimal mungkin atau sedikit mungkin. Nah, kemudian pengertian dari percepatan yaitu proses gerakan langkah kaki atau pemindahan suatu benda terhadap waktu. Nah, di sini saya akan melakukan gerakan percepatan dan kecepatan. Namun, yang pertama yang saya lakukan yaitu cara melakukan percepatan. Nah, next video selanjutnya untuk melakukan percepatan dan kecepatan. Contoh dari percepatan. Atau pergerakan dari percepatan. Nah, di sini saya akan mempraktikkan lagi kecepatan. Nah, itulah dari contoh atau gerakan dari percepatan. Nah, next video selanjutnya yaitu macam-macam lari. Sebelum kita melakukan gerakan lari atau menyebutkan berbagai macam jenis lari, kita harus pertama mengetahui apa itu lari. Nah, saya akan menjelaskan lari. Bahwa lari yaitu proses gerakan langkah kaki yang dilakukan dengan secepat mungkin hingga mendapatkan waktu paling sedikit atau paling maksimal. Nah, kemudian lari itu harus memiliki stamina yang bagus. Maka sebelum kita melakukan lari, alangkah baiknya kita harus mengatur stamina kita. Nah, mengatur stamina itu cukup gampang, yaitu ketika kita akan melakukan lari, alangkah baiknya kita tidak boleh begadang atau main HP secara berlebihan, karena stamina yang digunakan dalam lari yaitu sangatlah banyak. Maka dari itu, jagalah stamina sebelum melakukan lari, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan macam-macam lari. Yang pertama yaitu lari dibagi menjadi 3. Yang pertama lari jarak pendek, tengah, dan jauh atau maraton. Nah, lari jarak pendek ini jarak jauhnya yaitu 100 sampai 400 meter. Kemudian lari jarak pendeknya yaitu 500 sampai 1200 meter. Kemudian lari jauh atau maraton yaitu minimal 5.000 meter sampai 10.000 meter. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu jenis lari. Nah, jenis lari yang saya ambil yaitu lari sprint. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan jenis lari sprint. Nah, lanjut ke video selanjutnya. Next. Lari sprint ini yaitu lari jarak pendek yang seperti jaraknya itu 100 sampai 400 meter. Dan lari yang digunakan dalam lari sprint yaitu
start jongkok. Nah, teman-teman bisa mengikuti start jongkok seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya akan mempraktikkan lari sprint. Nah, jarak yang ditempuh untuk lari sprint yaitu 100 atau sampai 400 meter sesuai dengan kemampuan teman-teman atau sesuai dengan jarak yang teman-teman ingin ambil. Kemudian setelah melakukan lari sprint, jangan langsung duduk atau boleh duduk tapi kaki harus tetap lurus dan rileks. Nah, jangan ditekuk seperti ini atau jongkok seperti ini atau duduk seperti begini. Nah, mengapa saya katakan teman-teman tidak boleh duduk seperti itu? Karena takutnya Anda terkena varisis yang ada pada otot kaki. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja beberapa cabang atletik yang dapat saya jelaskan. Nah, mulai dari yang pertama itu jalan cepat, macam-macam start, terus percepatan dan kecepatan, terus jenis-jenis lari, dan jenis lari yang saya ambil seperti tadi yang saya katakan yaitu lari sprint. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja cabang olahraga atletik yang dapat saya jelaskan secara singkat. Apabila terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah seluruh proses latihan atau permainan kita lakukan, kita melakukan pemanasan inti. Itu gerakan tangan, kaki dijinjing semaksimal mungkin dan tangan diangkat sekencang mungkin dan kelas. Cut. 15 inti setelah kita melakukan semua proses yang